سيدنا الإمام أبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita kalau dalam pengajian rutin kita di Masjid Baitur Rahman. Dan tanpa terasa malam ini kita sudah berada di malam berapa? 12 ya? Kamis 13, malam esok 14, malam Jumat nisfu Sya'ban ya. Malam ke-13. Semakin dekat kita dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimurahkan rezeki, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pengajian fikih di mana kita mengaji kitab Muqaddimatul Hadramiyah itu insyaallah akan kita lanjutkan lagi ba'da Ramadan. Habis Ramadan baru kita lanjutkan lagi buka kitab fikih. Karena sebelum Ramadan ni banyak yang nak kita bahas. Keutamaan bulan Sya'ban, kemarin sudah kejadian-kejadian yang penting di bulan Sya'ban. Di antaranya yang apa masih terkenang? Perpindahan kiblat, tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Baitullah, Ka'bah. Kemudian dibangunnya Ka'bah. Apalagi mukjizat Nabi membelah bulan. Apa lagi? Takdirul a'mar, penetapan umur, dan lain-lain. Malam ini kita khusus akan membahas tentang keutamaan Lailatul Nisfi min Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Artinya ada apa di bulan Sya'ban. Karangan Sayyidina al-Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban itu ada satu malam Lailatul Mu'azzamah, Mubarakah, Mukarramah. Malam yang agung, Mu'azzamah, Mubarakah, berkah, Mukarramah dan mulia. Wa hiya Lailatul Nisfi min, itulah malam nisfu Sya'ban.
malam ke-15. Jadi dikatakan bahwasanya kemuliaan bulan Rajab Bapak Ibu itu ada di 10 malam yang awal. Sebenarnya seluruh malam di bulan Rajab itu mulia. Tapi yang paling hebatnya bulan Rajab itu di 10 malam yang awal. Kenapa? Karena di malam-malam tersebut ada malam 1 Rajab. Kita lah sudah mari berzikir malam 1 Rajab. Itu Rajab. Sya'ban, kemuliaan bulan Sya'ban di 10 malam yang kedua. 10 malam yang pertengahan. Kenapa? Karena di situ ada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15. Dan kemuliaan bulan suci Ramadan ada di 10 malam yang akhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban disebut oleh ulama dengan banyak nama. Dikatakan bahwasanya ketika sesuatu itu disebut dengan banyak nama, menunjukkan kemuliaan apa yang disebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak nama. Begitupun dengan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya nama malam tersebut satu Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Nama lain dari malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, Lailatul Qismah, malam pembagian. Apa yang dibagikan? Lailatul Qismah lil arzaq wal takdir. Yang dibagikan di malam itu arzak, rezeki, dan juga takdir. Termasuk takdir yang dibagikan malam itu takdirul a'mal, umur. Kemarin lagi kita bahas yang Om Hen ketakutan. Kalau jadi kita ulangi dikit. Cuma tak ada lagi nak nyebut Om Hen. Banget takut dia. Kayak gini ketempuan aku. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban." Kalau datang malam nisfu Sya'ban, maka di situ diberikan kepada malaikat maut sahifah. Sahifah itu adalah lembaran catatan, dan dikatakan kepada malaikat maut, iqbid man fi hadhihi sahifah, cabutlah nyawa orang-orang yang ada dalam lembaran itu nih. Daftar nama yang bakal mati, rekapan nama tu diunjukkan malaikat di malam nisfu Sya'ban. Jadi menetapkan kematian itu, diunjukkan catatan itu ke malaikat maut di malam nisfu Sya'ban, dan ini berlaku 1 tahun. Dari malam nisfu Sya'ban tahun ini ke nisfu Sya'ban tahun berikutnya. Dan kata Nabi SAW, di antara mereka yang namanya termasuk dalam daftar itu, ada yang dang ladas berkebun, dang berkebun. Ada pengantin baru, dang ladas, yang berkebun, lah terbayang kayak gini panen nanas itu, kita makan di kebun lagi,
lah tenian kayak jago man panen nak ngantar Ustaz Ican. Macam-macam. Ada yang lagi apa? Berkebun. Ada kata Nabi SAW yang lagi apa je tadi? Apa pengantin baru wa yankihul azwaj. Ada lagi kata Nabi wa yabnil bunyan. Yang lagi bangun rumah. Oh, di bayangan rumahnya aja. Jadi kaki rumah kau ngali. Oh, ladas. Oh, ladas galau je Nabi. Wa inna ismahu qad nusikha fil mautah. Tak tahu benar nama lah masuk rekapan. Ditunjukkan ke malaikat maut malam itu. Oh, apa ditunjukkan dibacanya? Khalil. Dah lagi main kamu. Lagi main takut. Khalil. Oh, kau aja. Asa dilihat malaikat, uji malaikat. Tahun kini banyak di barak Masjid Baitur Rahman. Lihatnya, aja tak naruh ke di Ancol. Aman aku. Diberikan nama-nama itu, daftar nama-nama itu di malam nisfu Sya'ban. Cuma belum malaikat tuh tahu tanggal hari H untuk eksekusi itu belum tahu. Cuma oleh daftar nama baik. Nah, yang uji kemari yang disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar oleh Al-Imam Abdul Rahim Al-Qadi, terlepas dari kitab ini dibahas oleh para ulama tentang apa keabsahan kitab ini. Tapi disebutkan dalam kitab itu, jadi malaikat maut itu Bapak Ibu duduk nyuntau di bawah batang besar. Batang itu lebat daunnya. Dan di daun-daun itu tertulis nama-nama kita ini. Dia tuh duduk di bawah batang tuh. Apa namanya? Campak, daun seko. Nama kita tadi itu dibacanya. Ya aku kepalangan nyambungkan yang tadi. Khalil. Laju misal. Siapa namanya yang campak, maka umurnya tak akan lewat dari 40 hari. Itulah perbaso masuk kurungan 40. Nah, mulai hari itu lah diringknya oleh malaikat. Dang panggilan, dang masang tenda, misalnya. Diringknya. Belum mak mandiringknya tu dang ke masjid. Mak dang baca Quran. Ada baik yang diringknya tu dang terkenjit-kenjit. Malaikat lajar kau. Ladas. Tak tahu benar ikan aja nama lah masuk rekapan kalinya entak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di malam itu kita diajarkan oleh para salaf kita, oleh para ulama kita, baca Yasin. Baca Yasin. Berapa kali biasanya kita baca Yasin? 3 kali. Qiraatu Yasin liqada'il hawaij. Untuk dikabulkannya hajat. Salasa marrat kita baca 3 kali, disebutkan dalam kitab ini. Marratan biniyati tulil umri ma'at taufiq lit ta'ah. Baca Yasin yang pertama minta kepada Allah Ta'ala agar dipanjangkan umur ma'at taufiq lit ta'ah. Minta panjang umur untuk ta'an. Jangan lupa kalimat itu. Kalau minta panjang umur itu nak ibadah, nak ta'an. Panjang umur, nak nambah dosa deraka baik. Minta surat mati baik. Iya, nak nambah dosa deraka baik. Manfaat minta panjang umur tu pahala ikani nak ditambahi, dosa-dosa yang lata buat tu minta agar diampuni. Jadi kita minta panjang umur itu. Maca Yasin sekali. Ats-tsaniyah, maca Yasin yang kedua biniyatil ismah minal afat wal ahad. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
dari balak dan musibah, dari penyakit, wa niyati sa'atir rizq, dan minta diluaskan rezeki. Itu maco Yasin yang kedua. Maco Yasin yang ketiga, ats-tsalitsa lighinal qalbi, minta agar diberikan oleh Allah kaya hati, wa husnil khatimah, dan minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maco Yasin 3 ulang. Karena kata Nabi SAW, Yasin itu tergantung niat yang maco. Sama pecah air zam-zam. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Allah kabulkan hajat dengan berkah surah Yasin. Maka kita maco Yasin. Malam Jumat gini, kita rame-rame berkumpul di masjid ini. Jadi Lailatul Qismah disebut malam itu malam pembagian. Pembagian tadi, pembagian takdir, pembagian umur, rezeki. Ada yang bertanya, itu bagaimana Chan kita minta panjang umur tuh? Itu tuh bertambah nih kan? Misal umur tuh asalnya 50, oleh berdoa jadi 60. Di sini ulama khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa pendapat pertama mengatakan benar bertambah nian. Jadi orang tua asalnya umur 50, tiba-tiba galak dekah, rajin sedekah. Karena dia rajin sedekah, Allah tambah umur yang tadinya 50 jadi 60. Cuma kata ulama, penambahan ini, perubahan ini itu di sisi malaikat. Di sisi malaikat. Bukan di sisi Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah tetap tak naruh yang berubah. Artinya ditetapkan oleh Allah umur. Umur si Aiko sekian. Cuma kaki mendiok galak dekah, dia rajin silaturahim. Kata Nabi, dekah, sedekah, silaturahim itu manjangkan umur. Maka umurnya jadi 60. Maka kemudian orang ini dia lakukan amal-amal tadi, bertambahlah umur dia. Tapi di sisi Allah, Allah lah tahu bahwa budak ini bakal melakukan itu, bakal melakukan apa? Bakal rajin dekah, bakal rajin silaturahim, sehingga umurnya pasti bertambah. Jadi perubahan itu di sisi malaikat. Malaikat dari catatan tadi rekapan yang malam nisfu Sya'ban tuh. Oh, jadi batas umur sianu sekian. Topak lagi berubah. Berubahnya itu dalam pengetahuan malaikat, dalam pengetahuan Allah tak naruh yang berubah. Allah lah tahu dia tuh bakal ngawekan itu. Paham ya maksudnya? Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya, dihapus oleh Allah, yuthbit, dan ditetapkan oleh Allah. Wa indahu, dan di sisi Allah ada ummul kitab, ada kitab induk. Yang di sisi Allah tidak berubah. Itu makna minta panjang umur yang pertama. Si anu umurnya sekian oleh sebab galak berdoa laju bertambah. Itu di sisi malaikat. Yang kedua, ini tafsirannya Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi SAW. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, baiklah, umur kita ini ada umur di dunia, ada umur di kuburan. Ditetapkan umur si anu di dunia sekian, umur dia di kuburan sekian. Misal si anu ini rajin berbuat baik, maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, umurnya di kuburan dikurangi, umurnya di dunia ditambah. Tapi kalau sebaliknya, dia banyak maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, maka umurnya di dunia dikurangi, umurnya di kuburan ditambah. Berarti lebih lama di kuburan dibandingkan dia di dunia. Ini tafsiran Abdullah ibn Abbas. Dan tafsiran yang ketiga, ini yang banyak dipakai oleh ulama.
Tafsiran yang ketiga, kita minta panjang umur itu Bapak Ibu, itu bukan minta tambah dalam segi kuantitas, bilangan angka, bukan, tapi dari segi kualitas. Artinya, apa sih anu tuh umurnya 50 itulah. Tak berubah menurut tafsiran ketiga ini. Nah, terus kenapa kita diajarkan berdoa minta panjang umur? Minta agar umur yang 50 tahun itu berkah. Perbaso berkah itu ziyadatul khair. Banyak kebaikan, bertambahnya kebaikan. Banyak perolehan di umur 50. Maka orang yang panjang umur di sisi Allah itu bukan dari segi bilangan angka, dari segi kualitasnya. Ada budak mati, kita si anu itu masih muda mati umur 30 tahun, tapi di umurnya yang 30 tahun tuh banyak perolehan, rajin ke masjid, rajin baca Quran, sehingga banyak pahala. Sebaliknya ada orang mati umur 90 tahun, tua baik, tak jadikan gawe, tua jadi. Jadi umur tuh panjang, lama dari segi bilangan. Tak pula banyak perolehan, ke masjid tak pula enggak. Nak baca Quran ini jauh tangi. Jadi siapa di antara orang dua tadi yang panjang umur di sisi Allah? Yang tadi, umur 30 tahun itu. Nah, makna minta panjang umur itu, umur yang lado itu tak berkahnya, agar banyak perolehan. Nah, ini menurut tafsiran yang ketiga. Tak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita tunjuk contoh. Ada budak si A ikan ni. Jak dari berangkat dia tidur, tercelang biji mata, main HP. Nguling, puas nguling biko, ngaduk ke bitu. Puas ngaduk ke bitu. Totolah bohor. Totolah petang. Masih berkubuk di kamar itu. Sebaliknya ada si B. Si B ikan ni pagi-pagi lah mandi, lah ke Palembang. Lah balik dari Palembang, lah ke masjid. Dia dari pagi ke petang itu. Baca Quran, banyak perolehan. Dua orang ini diberikan oleh Allah waktu yang sama. Sama waktunya, tapi yang sekok tadi tak berkah. Yang sekok tadi berkah. Itu, minta panjang umur. Lailatul Qismah, malam pembagian. Berikutnya disebut juga malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Aid, malam raya. Jadi kita naruh 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ternyata malaikat naruh juga raya. Malaikat naruh raya. Kapan raya malaikat? 2 kali malam, tapi satu malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. 2 malam itu kata ulama itu malam rayonya malaikat. Jadi naruh rayo malaikat itu. Yang berikutnya Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah, malam diijabahnya doa, dikabulkannya doa. Kemarin sudah kita sampaikan ada 5 malam di mana di situ doa seorang hamba tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, malam 1 Rajab lah lewat, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar ada tambahan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Nah, malam Jumat kita ini pakam gini. Malam Jumat ini nisfu Sya'ban tepeci malam Jumat. Maka aku ngomong kemarin di Pak Yudi dan panggilan. Bangsa malam itu ada yang nak dekah. Nah gitu, bila perlu malam itu buat dekarawa bersama. Bawa beo, ke masjid. Niatkan dekah untuk orang mati itu luar biasa malam itu. Terkumpul 2 kemuliaan, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Kesempatan itu jangan disia-siakan. Kita biasa dekarawa maca Yasin sekali, malam itu 3 kali maca Yasin. 3 kali. Hidupkan malam itu. Kayaknya kita enjoy tahu apa yang bisa kita lakukan di malam itu. Malam dikabulkannya doa.
Yang berikutnya, malam ini juga disebut Lailatul Ghufran, malam pengampunan, Lailatul Bara'ah, malam pembebasan dari api neraka. Jadi ada cerita Bapak Ibu. Suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pas jadwal Nabi itu di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi itu kan banyak bininya, jadi naruh jadwal malam kini di rumah bini yang ikut, malam esok di rumah bini yang itu. Pas malam itu jadwal beliau dengan Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba di tengah malam Nabi keluar. Ringam Sayyidah Aisyah. Khawatir kalau ke rumah bini lain, jangan bawa keluar. Ikan jadwal aku malam ikan. Ngapa Nabi keluar? Diring kenyong, diintai kenyong. Baik itu diintai kenyong, dapat Nabi tadi diring itu. Dapat di mana? Di Baqi. Para itu, di Baqi. Nabi ziarah. Kan gambaran kamar Sayyidah Aisyah itu makam Nabi SAW hari ini. Di dekatnya ada Baqi. Nabi keluar. Rupanya ziarah ke Baqi. Malu Sayyidah Aisyah. Baik itu ngintai gitu. Jadi Sayyidah Aisyah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, anta fi hajati rabbika. Engkau keluar wahai Nabi karena berhajat kepada Tuhan. Nabi ziarah. Wa ana fi hajati dunya. Dan aku keluar ini dengan hajat dunia. Aku cemburu, malu. Jadi uji Sayyidah Aisyah, fansaraftu, aku berlari balik, malu. Fadakhaltu hujrati, aku langsung masuk kamar. Wali nafasun alim, dan napasku tersengang-sengang. Ya dari berlari tadi. Nabi balik, malu ketahuan Nabi kayak gitu. Oh Nabi Bapak Ibu tak baca dikit kan. Di antara mukjizat Nabi SAW, pandangan mata ke depan dengan ke belakang sama. Itu mukjizat Nabi. Bukan cak si mata 4 itu. Ada mata 4. Nabi itu 2 mata. Tapi pelihatan depan dengan belakang sama. Ini di antara keistimewaan Nabi SAW. Baik itu masuk Nabi cak tak tahu. Mahadan nafas ya Aisyah. Aisyah kau dari mana? Cak mengas. Oh, ketahuan. Akhirnya Nabi ngomong dengan tersenyum, ya Aisyah, akunti takhafina an yahifallahu alaika wa rasuluh? Apakah engkau takut Allah dan Rasul meninggalkan engkau? Tak ada wajah Nabi. Atani Jibril alaihi salam. Tadi ada malaikat Jibril datang ngenjuk tahu kepada aku, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban. Maka aku keluar, kata Nabi, ziarah. Walillahi fiha utaqa minan nar. Malam ini wahai Aisyah, Allah membebaskan makhluknya, hambanya dari api neraka bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Sebanyak jumlahnya atau sebanyak jumlah bilangan bulu kambing Bani Kilab. Jadi zaman itu di Jazirah Arab itu ada satu perkampungan namanya Bani Kilab. Tekato Bapak Ibu, Bani Kilab itu ini banyak naruh kambing. Orang di kampung itu banyak melihara kambing. Sekok rumah baik, berapa naruh kambing? Banyak, luar biasa. Nah kali kan sekampung tuh banyak galau naruh kambing. Uji Nabi SAW, jumlah pembebasan dari api neraka, jumlah ampunan Allah di malam itu, di malam nisfu Sya'ban, lebih banyak dari jumlah bulu kambing Bani Kilab. Bukan jumlah kambing Bani Kilab, jumlah bulunya. Bikin siapa naruh kambing? Siapa? Pak Anto. Coba balik ke Pak Rekin bulu kambing. Loh, Pak Anto banyak gawe kan? Nak merekin ni bulu kambing itu. Ya, yang pasti tak terhitung apa banyak. Nah ikon uji Nabi bukan sebanyak jumlah bilangan kambing Bani Kilab, lebih banyak dari jumlah bulu kambing Bani Kilab. Nah, gabungkan seluruh kambing itu bulu berapa? Luar biasa. Ampunan Allah di malam itu. Cuma Bapak Ibu hati-hati.
Ada beberapa kelompok manusia yang malam itu tak boleh. Tak boleh. Keutamaan malam nisfu Sya'ban ini tak didapatkan oleh dia. Nah, malam kini nak kita bahas dengan harapan pastikan diri kita dari malam keni ke malam Jumat tu keluar. Kalau kita termasuk rombongan itu, ngapa? Rugi. Orang lain dapat galau lagi malam itu, kita tak dapat. Walaupun kita ibadah semalam suntuk, tak boleh. Maka pastikan diri kita malam ini keluar dari kelompok ini. Itu malam luar biasa. Kayak kita bahas siapa baik. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," kalau datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka solatlah di malam harinya, hidupkan malam itu dengan ibadah. Wasumu yaumaha, dalam riwayat yang lain wasumu naharoha, dan berpuasalah di siang harinya. Jadi diperintahkan oleh Nabi kalau datang nisfu Sya'ban, malamnya ibadah, siangnya puasa. Jadi kayak gitu puasa nisfu Sya'ban. Fa inna Allah Ta'ala, kata Nabi, sebab Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban itu yanzilu fiha li ghurubis syams ila sama'id dunya. Baik itu terbenam matahari, hari Kamis kayak gini, terbenam matahari, maka Allah turun ke langit dunia. Cuma kata ulama, Bapak Ibu hati-hati ketika mendengar riwayat-riwayat semacam ini. Allah turun ke langit dunia. Disebut langit dunia itu langit yang pas di atas kita, kan? Langit itu kan 7 lapis. Nah, langit dunia, langit yang pas di atas kita. Nah, jangan kita lantas beranggapan hadis ini kita artikan secara zahir. Oh, berarti Allah itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dibiko nih Allah tuh. Oh, tak boleh, cacat tauhid kita. Dari kecil kita belajar sifat 20. Allah tidak bertempat. Maka riwayat-riwayat semacam ini kata ulama perlu ditakwil. Di antara takwil yang diberikan oleh ulama itu menggambarkan betapa dekatnya Allah di malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti Allah itu di atas nih ya. Tak boleh kita berkeyakinan Allah di atas. Dekat Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Mulai dari kapan? Mulai dari terbenamnya matahari hari Kamis kayak gini. Hari Kamis beki ngebang, masuk maghrib, itu mulai itu. Mulai malam nisfu Sya'ban. Dan mulai dari saat itu kata Nabi SAW berlakulah tawaran Allah. Allah nawai kita, Bapak Ibu. Apa tawaran Allah? Alamin mustaghfirin, mana yang malam kini tak ampuni dengan aku, fa'aghfirolahu, nak ku ampuni. Alamin mustarzikin, mana yang tak luaskan rezekinya, yang buntu, nak minta rezeki yang luas, siko minta malam dengan aku malam kini, fa'arzuqahu, nak kunju. Alamin alamin mubtala, mana yang lagi sakit, minta kesembuhan, minta dengan aku malam kini, kata Allah, fa'u'afiyahu, bakal ku sembuhkan. Ala kadza, kata Nabi. Maksudnya ala kadza tu yo yang apa baik, minta apa baik malam itu bakal diunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran Allah ini berlaku hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar. Jadi kesempatan kita nak memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu mulai dari maghrib sampai subuh. Itu berlaku tawaran Allah. Maka jangan cuek malam itu. Biasanya kita berpinta dengan Tuhan, malam itu Tuhan nawai. Ndak aja Tuhan nak minta duit. Seolah-olah ada orang cuek tak ada. Naruh duit bro. Tuhan nawai tanda. Tak ada aja Tuhan tak ampuni. Tak ada. Itu jadi orang yang tak ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu seolah-olah itu. Cuek. Allah malam itu nawari kita. Maka sambut tawaran Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan cuek. Puasa di siang harinya. Puasa nisfu Sya'ban. Dan memang baginda Nabi SAW dalam sejumlah riwayat, Bapak Ibu, banyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam banyak riwayat sahabat termasuk Sayyidah Aisyah dan lain-lain tidak menemukan baginda Nabi SAW lebih banyak puasa sunnah melebihi banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Banyak puasa Nabi.
Cuma di sini kami sampaikan sedikit, dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, ada aturan Bapak Ibu, ada hukum bahwa puasa di atas tanggal 15 haram. Ini indah Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Hadis yang dipakai oleh al-Imam Syafi'i, hadis riwayat al-Imam Abu Daud, idza kana nisfu min Sya'ban, kalau datang nisfu Sya'ban fala sauma, maka jangan puasa hatta yaji'a Ramadan, sampai datang bulan suci Ramadan. Hadis ini dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dalam 3 mazhab yang lain tak ada dipakai. Maka 3 mazhab yang lain nak puasa di atas tanggal 15 boleh. Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh puasa di atas tanggal 15 Sya'ban, kecuali ada istitsna, ada pengecualian bagi beberapa orang. Beberapa orang ini dia boleh puasa walaupun lah lewat tanggal 15. Siapa baik? Satu, orang yang nak qada puasa, bayar hutang. Ibu-ibu terutama orang betina naruh hutang puasa, nak dibayar di atas tanggal 15 Sya'ban, diaturi boleh. Karena puasa kok qada. Kemudian yang kedua, orang yang ada puasa nazar. Puasa nazar itu puasa wajib. Kalau sudah dinazarkan, nak dibayar di atas tanggal 15 Sya'ban, tanggal 16, tanggal 17, tanggal berapapun. Maka boleh. Siapa lagi yang boleh puasa? Orang yang ada kebiasaan puasa Senin Kemis. Orang ini biasa puasa Senin Kemis, maka dia tetap boleh melanjutkan kebiasaan itu di atas tanggal 15 Sya'ban, boleh. Dan kata ulama, kebiasaan itu terbentuk walau dengan sekali. Jadi ada yang bertanya, dikatakanlah biasa tuh, mana macam? Berapa kali minimal dianggap orang lah biasa? Walaupun sekali gitu ulama. Walaupun sekali. Jadi artinya kita nisfu Sya'ban hari apa? Jumat kayak gini, Kemisnya itu dia puasa misalnya. Jadi walaupun sekali, maka dia boleh melanjutkan kebiasaan itu. Termasuk juga yang diperbolehkan itu kalau disambung. Dengan disambung puasa tanggal 15. Apa maksudnya? Kamu puasa hari Jumat tanggal 15. Karena puasa tanggal 15, maka dapat tiket boleh puasa tanggal 16. Kalau kamu puasa tanggal 16 hari Sabtu berarti, maka dapat tiket boleh puasa tanggal 17 hari Ahad. Tiba-tiba tanggal 17 sudah puasa hari Ahad. Kenapa? Banyak orang dekah. Saya panggilan, orang makan diri dok, perai puasa. Nak lanjut pula hari Senin, tak boleh lagi, putus. Kecuali tadi orang ikut ni lah naruh kebiasaan puasa Senin ke Kamis, masih boleh dia. Itu bagi orang yang tak naruh kebiasaan itu. Maka kalau dia tetap nak puasa, puasanya harus bersambung dengan nisfu Sya'ban. Itu masalah puasa. Nah, kita bahas yang tadi Bapak Ibu. Ada beberapa golongan, kata Nabi SAW, yang mereka ini tak bakal mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. La yanzurullahu fiha. Mereka tidak dapat pandangan Allah di malam itu. Maka pastikan diri kita tak ada termasuk. Satu, siapa baik? La yanzurullahu fiha ila musyrikin. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik. InsyaAllah kami yakin tak naruh yang syirik. Tak naruh, tak terkabar aku di kampung ini kau ada yang nyembah batu, nyembah batang, tak naruh. InsyaAllah aman. Yang ngeri itu yang kedua itu ni, wala ila musyahin, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang menyimpan dendam di hatinya, bebalah, bahianlah kamu. Dari hiko ke malam Jumat kaki menaruh bebalangan orang gari, bila perlu bekokotan. Cari kecil, bekokotan kita bayar. Iya, bebalangan orang rumah. Tamuan. Bayanlah. Tak dapat Bapak Ibu pandangan Allah. Maka kita belajar dibikin meluaskan hati. Tak usah lagi lihat siapa salah, siapa benar. Kita minta maaf, bukan karena untuk orang tadi, pokok pangkal untuk kita dulu. Ngapa? Aku tak kepengen malam itu orang lain dapat galau, aku tak boleh. Padahal banyak ampunan Allah di malam itu. Tadi pecahnya. Seperti apa? Jumlah bilangan bulu kambing pada kilam. Sebanyak itu ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, kita tak terkarung. Oleh tadi bebala tadi.
Maka bayanlah anu can rumahnya jauh orang tu oi bak gadakin HP telepon video call WA itu bak mana can misalnya aku ngajak bayan dia tak ndak aja ke pulau. Kata Nabi SAW, ini pernah sahabat ngadu, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ngadu kepada Nabi, bak mana aku naruh dulur je, aku ikut nak baik, dia tu tak ndak baik. Maka je Nabi uluk kalah. Ketika dia menolak apa tawaran kebaikan dari dirimu, maka seolah-olah kau tengah menyerahkan bara api yang panas untuk dia, kata Nabi. Kalau kita nolak keinginan baik dari orang lain nak baik tapi kita tolak, kita seolah-olah dinyuk bara api, maka sambut. Niat orang nak baik itu kita sambut. Yang penting Bapak Ibu rahimakumullah, kita berusaha. Niat minta maaf, pengen baik, tapi dalam hati niat jangan basa-basi. Allah tahu kemana yang serius, mana basa-basi baik. Allah tahu yang tersimpan dalam hati, tak baca dikiuk kan. Kita yang penting bersungguh-sungguh dari diri kita nak minta maaf. Orang itu nak maafkan nak ada urusan dia. Kita tak baca mengendalikan hati manusia. Mula dia tak baca juga. Yang penting kita pokoknya nak baik, dari aku nak baik. Tak ada nak berjahatan. Ini kalau kita masih berjahatan tak dapat pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi? Wala ila qati'ir rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Mirip ini dengan yang kedua tadi. Kemudian wala ila musabbilin, musabbil, orang yang berpakaian lewat dari mata kaki, bahasa wakari isbal. Tapi ikon ini guru kami konteksnya zaman Nabi. Zaman Nabi dulu nih, apa ada orang landung pakai jubah lewat dari mata kaki itu orang sombong. Zaman Nabi, manbak kali kira saya tak naruh lagi orang sombong baik. Ngapung kau baju kebesaran, beli landung, beli di Shopee kebesaran. Beli kelandungan, lu kau ada ngecit nih. Jadi maka kata guru kami dulu, memahami fikih itu lihat. Ini aspek ta'abbudi, penghambaan apa ta'akkuli. Bisa dinalar oleh akal. Ada hal-hal dalam agama ini Bapak Ibu yang tak baca kita mengandalkan akal. Karena ini sifatnya ta'abbudi, murni penghambaan. Apa uji Tuhan tak jadi. Contoh uji guru kami dulu, babi haram. Tak boleh makan babi. Terserah orang kafir nak ngomong, kami makan babi. Jadi dari kecil sehat tak tahu apa-apa. Tak naruh urusan. Kamu nak sehat nak apa-apa, Tuhan tak jadi, selesai. Itu aspek ta'abbudi. Nah, ada lagi ta'akkuli. Ta'akkuli kan ini ada alasan, ada ilatnya yang bisa dinalar oleh akal. Penyebab Nabi mengharamkan ketika itu karena ngapa? Biasanya orang yang melandungkan pakaian itu orang sombong. Nah, konteks zaman bakarilah beda. Makanya ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i tak ada keras bab isbal ini. Enggak keras. Ya, kan ada sebagian saudara-saudara kita yang keras bab itu. Celana aja nak tinggi nih yang tinggi. Kita tak ada, ulama-ulama kita tak ada keras bab ini. Kenapa? Karena memahami ini aspek ta'akkuli, bukan ta'abbudi. Orang yang memanjangkan jubahnya melewati mata kaki kalau ada kesombongan. Wala ila akil liwalidayh, orang yang durhaka dengan mak bapak. Ayo bertobatlah. Yang durhaka dengan mak bapak tak mendapatkan pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban. Wala ila mudmini khamrin, dan yang terakhir kata Nabi, pecandu khamar, pecandu minuman keras. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malam nisfu Sya'ban, ya maka dia tak mendapatkan pandangan Allah di malam itu. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak termasuk dalam rombongan ini. Man aku can masih terkena yang itu, berejolah dari malam keni sampai malam Jumat kaki, bak mana caranya aku nak terkeluar. Tak ada nak termasuk rombongan itu. Wallahu a'lam Bapak Ibu, tahun depan masih dah bertemu dengan nisfu Sya'ban. Maka anggaplah ini nisfu Sya'ban terakhir kita. Ampunan Allah malam itu sangat banyak dan seluruh kita berhajat galau dengan ampunan Allah. Tak naruh yang tak butuh ampunan Allah. Maka minta dengan sungguh-sungguh di malam itu, hidupkan dengan ibadah. Dan di malam itu juga raf'ul a'mal Bapak Ibu, diangkat amal kita. Amal itu diangkat setahun, dalam setahun itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi ngangkat amal itu kata ulama ada ngangkatnya mingguan,
Itu di hari Senin, hari Kamis. Maka kita disunahkan Nabi puasa dan ada diangkat tahunan. Direkap amal kita disetorkan dibawa ke hadapan Allah itu tahunan, itu di malam nisfu Sya'ban. Maka perbahasa orang lama dulu, kapan malam nisfu Sya'ban tu ngenti buku baru. Ngenti buku baru. Karena buku lama sudah selesai. Lah direkap sudah. Tinggal muka lembaran baru. Dan itulah juga kenapa guru-guru kita dulu, orang tua kita kalau nak masuk malam nisfu Sya'ban pecah nak raya. Minta maaf habisan. Habisan bawa. Saling minta maaf, minta ridho. Kok tadi mereka khawatir kalau termasuk ke dalam kelompok yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Sudah jadilah habis. Itu banyak sebenarnya di kitab ini jelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban, tapi yang sedikit tadi insyaallah telah mewakili. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tinggal kita manfaatkan bagi malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihfazna min adh-dhunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.